Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah, dengan izinnya, dengan kudrat dan iradatnya, kembali kita melanjutkan pembicaraan kita tentang syu'abul iman. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini membawa berkah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita bersama membaca suratul Fatihah. Ditujukan untuk musannif pengarang kitab ini, untuk guru-guru kita, untuk kiai-kiai kita yang telah mengajarkan ilmu ini, sehingga manfaat sampai kepada kita semua hari ini, dalam rangka ikhtiar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita bersama membaca materi yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dha syu'an fatutamamu hadhi buyutu min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madara syamsu fi samai wa anjumu imanuna bil'aun wa 'ainu syu'batan yastakmilan ya ahlu fadli ya'zumu amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yawmi yafnal alamu wal ba'thi wal qadri al jalil wa jam'ina fi mahsyari fihi al khalaiku takhshamu wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu وحبب إلهك خف آلي مع القبي والرحمة توكلا يا مسلم واحبب نبيك ثم عظم قدره وابخل بدينك ما يربك مأثام صل الصلاة والزكي ما لم ثم سم واعقب وحج وجاهدنا فتكرم Rabbi tathabbat adahum sama ghanim hatta yufarriqahul imamul hakim. Rabbi tathabbat adilhum sama ghanim hatta yufarriqahul imamul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya insyaallah pada hari ini akan melanjutkan kajian kita tentang cabang iman yang berikutnya. Kita bacakan nazomanya, dipersilakan dibuka kitabnya, dengarkan baik-baik, kemudian pahami maknanya. Setelah itu nanti kita membaca bersama nazoman yang tadi sama-sama kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Watlub li'ilmin thumma lakinhul waro
azim kalama rabbi wadhur tu'samu واطلب لعلم ثم لقنه الوارو azim كلام الرب واذكر تعصم lagi واطلب لعلم ثم لقنه الوارو azim كلام ربي واذكر تعصم واطلب لعلم ثم لقنه الوارو azim kalama rabbi wadhur tu'samu. Sekarang kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca 2 kali. Watlub li'ilmin thumma lakinhul waru azim kalama rabbi wadhur tu'samu watlub li'ilmin thumma lakinhul waru azim kalama rabbi wadhur tu'samu. Dibaca sekali lagi. Wadlub li'ilmin thumma lakinhul waru azim kalama rabbi wadhur tu'samu wadlub li'ilmin thumma lakinhul waru azim kalama rabbi wadhur tu'samu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cabang iman berikutnya adalah watlub li'ilmin, dan carilah ilmu. Mencari ilmu adalah salah satu di antara cabang iman dari cabang iman yang 77 cabang. Mencari ilmu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu adalah fardu. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Bahkan di dalam hadis yang lain, utlubil ilma minal mahdi ilal lahad, bahwa mencari ilmu atau belajar itu adalah merupakan perintah, atau kita diperintahkan untuk mencari ilmu, diperintahkan untuk belajar dari mulai kita lahir, keluar dari rahim seorang ibu sampai dengan kita masuk ke dalam liang lahat atau kuburan. Di dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi pernah bersabda, utlubil ilma minal mahdi, utlubil ilma, ya, walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, ke negeri Tiongkok gitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada awal dari nazuman ini menjelaskan tentang kewajiban kita mencari ilmu, terutama ilmu agama, ilmu-ilmu yang memperkenalkan kita tentang Allah, ilmu-ilmu yang mengajarkan kita tentang ketauhidan, ilmu-ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang keimanan. Itu adalah merupakan ilmu pertama yang wajib kita pelajari. Hikmah dari mencari ilmu itu adalah diantaranya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah apabila kita sudah mencari ilmu dan memahami tentang suatu ilmu itu, ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang mendukung kepada kehidupan beragama, ilmu-ilmu yang mendukung kepada kehidupan sosial, ilmu-ilmu yang mendukung kepada kesehatan dan lain sebagainya. Kalau sudah bisa, kalau sudah paham, jangan lupa kewajiban berikutnya yang merupakan tanda dari keimanan adalah tsumma lakinhul waru, mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, mengamalkan ilmu itu kepada orang lain. Apapun yang kita bisa dari hasil belajar itu, kita
Kita bisa baca bismillah, sampaikan bismillah kepada orang lain. Kita bisa membaca Al-Quran, sampaikan bacaan Al-Quran kepada orang lain. Walaupun kita hanya bisa dan menguasai surat Al-Fatihah, wajib disampaikan kepada orang lain. Setelah itu adalah azim kalam Rabbi. Kewajiban berikutnya adalah mengagungkan kalam Rabbi, mengagungkan kalam Allah, mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Al-Quran adalah merupakan salah satu di antara cabang iman dari cabang iman yang 77 itu. Mengagungkan kalam Allah, mengagungkan Al-Quranul Karim adalah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya ini pada bulan Ramadan, kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, baik siang maupun malam. Kemudian kalau misalnya kita sudah bisa, sudah mampu, sudah hafal, kita juga dianjurkan agar kita membacanya. Kemudian kalau perlu diajarkan kepada orang lain. Jadi banyak cara untuk mengagungkan kalam Allah, banyak cara untuk mengagungkan Al-Quranul Karim, kitab suci yang kita cintai ini. Jadi apabila kita sudah menguasai dari mulai yang paling dasar, menguasai bacaan Al-Quran, tentunya dengan ilmu tajwidnya, kewajiban kita adalah mengamalkan ilmu membaca itu kepada orang lain, ya, dengan berbagai macam metode tentunya. Ada metode Al-Baghdadi, ada metode Iqra, ada metode Al-Jabar, ada Qiraati dan lain sebagainya. Ya, yang jelas di dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda bahwa sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama Al-Quran, adalah orang-orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, kemudian mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi kalau kita sudah mampu membaca Al-Quran, jangan lupa ajarkan kepada orang lain. Naik lagi, lebih tinggi lagi dari kemampuan itu adalah kita misalnya selain bisa membaca, kita juga bisa memahami tafsirnya, memahami isinya. Jangan lupa setelah kita bisa itu, bisa tafsirnya, sampaikan juga kepada orang lain, karena itu adalah merupakan kewajiban kita. Inilah salah satu di antara cara untuk mengagungkan Al-Quran, untuk memuliakan Al-Quran yang kita cintai ini. Selanjutnya adalah wathur, bersucilah. Bersuci adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda keimanan seseorang, baik suci dari hadas, suci dari najis, maupun bersuci dari dosa-dosa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci dan mensukai atau mencintai orang-orang yang bertobat. Dari ayat ini Allah sangat cinta, Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, baik suci lahir maupun suci batin. Suci lahir adalah suci kita dari hadas dan najis. Suci batin kita adalah mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Selanjutnya dalam bait itu dinyatakan tuqsamu. Tuqsamu artinya adalah dipelihara, dijaga dari berbagai macam kecelakaan, dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam kesulitan. Jadi kalau kita bisa mengamalkan cabang-cabang iman yang tadi dijelaskan itu, yang pertama adalah kita mengamalkan, mencari ilmu. Ilmu apa saja, yang penting ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan dan tidak bertentangan dengan agama, itu wajib kita cari. Kemudian selanjutnya adalah kalau sudah bisa tentang ilmu itu, sudah paham tentang ilmu yang dicarinya itu, jangan lupa mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah cabang berikutnya, mengagungkan kalam Rabbi, mengagungkan kalam Allah, memuliakan Al-Quran yang kita cintai ini,
Dengan cara apa? Dengan cara membacanya, dengan cara banyak membacanya. Dan lebih tinggi dari itu adalah dengan cara mengamalkan Al-Quran. Itulah salah satu di antara cara untuk melakukan kalamullah, untuk melakukan Al-Quran yang kita cintai ini. Selanjutnya adalah wathur, bersuci. Bersuci adalah merupakan cabang iman juga. Bersuci, apakah suci lahir maupun suci batin. Bersuci lahir mensucikan diri dari hadas dan najis. Bersuci batin mensucikan diri dari dosa-dosa yang kita lakukan, itu dengan cara bertobat. Insya Allah kalau cabang-cabang yang tadi dilaksanakan do'somu, kita semua akan terjaga, akan terpelihara dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersama membaca materi yang barusan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Watlub li'ilmin thumma lakinhul waro azim kalama rabbi wathur tu'samu. Watlub li'ilmin thumma lakinhul waro azim kalama rabbi wathur tu'samu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.